Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan belajar kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awudz dengan harapan semoga pelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, terutama diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik dan ditirukan. Innahu zanna an lan yahura bala waqaf, berhentinya di sini. Jadi ini pilih salah satu tanda mu'anaqah titik 3, tanda atau waqaf mu'anaqah tanda titik 32, ini pilih salah satu. Boleh berhenti di sini yahur, boleh berhenti di bala. Kita ulang. Tadi kita berhenti di bala. Innahu zanna an lan yahur. Boleh berhenti di sini. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kalau berhenti di sini berarti balanya bala ibtida. Kalau berhenti di bala berarti balanya menjadi bala waqaf, seperti itu. Kita baca terlebih dahulu, lanjut. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita bahas tajwidnya dari awal. Innahu zanna an lan yahura bala. Di sini ada innahu. Di sini ada nun tasydid. Innahu zanna. Ada dua nun tasydid. Nun tasydid innahu, terus nun tasydid zanna. Sama-sama berdiri sendiri nun tasydidnya, bukan karena nun mati bertemu nun, bukan karena tanwin bertemu dengan nun, seperti itu. Maka ini namanya berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri berarti gunnah musyaddadah, dengung dua ketukan. Innahu zanna an lan yahura bala. Allai di sini ada nun mati bertemu dengan lam. Cara bacanya masuk ke lam tanpa dengung. Masuk ke lam tanpa dengung. Ini namanya idgham bila gunnah. Idgham masuk, bila gunnah, bila tanpa gunnah. Jadi bila tanpa gunnah. Idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Allai, jangan dibaca
Allai itu salah. Yang betul allai yahura bala, seperti itu. Innahu dhanna allai yahura bala. Sini ada nun mati bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya disertai dengung. Kalau yang tadi masuk ke lam tanpa dengung, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu hurufnya dua, lam dan ro. Kalau yang ini idgham bi gunnah. Idgham itu masuk, bi gunnah itu dengan dengung. Masuk disertai dengung, dua ketukan. Lai masuk ke ya, lai ditambah dengan dengung. Seperti itu, idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, wawu, atau disebut dengan singkat dengan yanmu, seperti itu. Innahu dhanna allai yahura bala. Kalau kita berhenti di yahur, ini kan mad asli asalnya ya. Yahu, itu mad asli. Terus berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini yahur, maka bukan mad asli lagi, tapi berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya pun berubah. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Seperti itu. Kalau mad asli atau mad tabi'i itu hanya 2 ketukan. Allai yahur. Seperti itu, boleh. Kenapa? Mad arid li sukun. Kalau kita lanjut ke bala, terus berhentinya di bala, maka ini tetap menjadi mad asli. Allai yahura bala. Seperti itu. Bala panjang 2 ketukan, ini menjadi mad iwad. Ya, mad asli berada di waqaf, mad iwad. Innahu dhanna allai yahura bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Inna rabbahu, nun tasydid berdiri sendiri, gunnah musyaddadah dengung 2 ketukan. Inna rabbahu, hu panjang 2 ketukan karena ada dhammah kebalik. Di atas seperti 6 ini itu dhammah tapi kebalik seperti 6. Seperti itu. Inna rabbahu kana bihi basira. Kana, ka panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli atau mad tabi'i. Kana bihi basira. Bihi sama panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya ha. Di bawahnya ha ada tanda berdiri seperti ini, alif berdiri atau fathah kasroh berdiri, ini panjang 2 ketukan. Bihi, pokoknya ada tanda berdiri di atas maupun di bawah itu dibaca panjang. Bihi basira. Si panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Kenapa? Karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Atau ada ya mati sebelumnya ada kasroh. Seperti itu. Basira. Ro panjang 2 ketukan karena mad iwad. Ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Kita ulang dari awal biar coba dari depan biar cepat lancar bacaan kita. Innahu dhanna allai yahura bala. Inna rabbahu kana bihi basira.
Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu, panjang, ada layar, berarti ada mad. Mad bertemu dengan hamzah. Atau mad diikuti dengan hamzah. Kalau hamzahnya seperti alif seperti ini, seperti alif ini, seperti ini, berarti itu mad diikuti dengan hamzah atau bertemu dengan hamzah di dua kata. Kalau hamzahnya seperti kepalanya ain, itu namanya bertemu di satu kata atau kalimat. Kalau yang di dua kata seperti ini, panjangnya itu boleh 2, boleh 4, boleh 5 ketukan. Kenapa? Karena mad jaiz munfasil. Ini bacaan mad jaiz munfasil. Fala uqsimu. Di sini ada qaf. Qaf itu hurufnya qalqalah. Dikatakan qalqalah ada syaratnya, harus sukun. Nah, di sini qafnya sudah sukun, berarti sudah memenuhi syarat. Berarti ini namanya qalqalah, harus dipantulkan ke huruf qafnya seperti itu. Kalau huruf qalqalahnya itu qaf, berarti dipantulkan ke qafnya. Kalau ke huruf qalqalahnya ba, itu harus dipantulkan ke ba-nya. Huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. 5-5-nya harus sukun atau mati seperti itu. Di tengah-tengah seperti ini berarti namanya qalqalah sughra, begitu. Fala uqsimu bisyafaq. Bisyafaq di sini ada alif lam. Alif lam ada tanda tasydid, ada tasydidnya setelah alif lam. Atau seumpama alif lam tasydidnya di atasnya lam, tidak apa-apa, yang penting tasydid. Itu namanya asyamsiyah atau idgham syamsiyah. Bisyafaq. Nah, berhubung di sini waqaf yang awalnya qaf itu berharokat kasroh, kalau waqaf berhenti, maka qafnya berubah menjadi sukun. Nah, ketika sukun, maka qafnya ini sudah memenuhi syarat menjadi qalqalah seperti itu. Yang awalnya masih belum qalqalah karena berharokat. Karena suku, karena berhenti, maka qafnya harus disukunkan. Kenapa? Karena qafnya itu huruf terakhir. Kalau waqaf, huruf terakhir itu pasti harus wajib disukunkan. Seperti itu. Qafnya huruf terakhir harus disukunkan. Cara bacanya bisyafaq, harus dipantulkan ke huruf qafnya. Kenapa? Karena ini namanya qalqalah. Kalau diakhiri seperti ini namanya qalqalah kubra. Yang tadi di tengah ataupun di depan ya, itu namanya qalqalah sughra. Kalau di belakang di akhir kalimat qalqalah kubra seperti itu. Fala uqsimu bisyafaq. Seperti itu. Kita lanjut. Wal-laili wa ma wasaq. Sini ada wal-laili, ada alif lam, tandanya tasydid. Ya. Sama seperti tadi asyafaq, tandanya tasydid, berarti asyamsiyah atau idgham syamsiyah. Wal-laili wa ma wasaq. Wal-laili, lai sifat lin. Lai sifat lin, lentur, lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan ataupun dipanjangkan. Lai wal-laili itu salah. Wal-laili itu juga salah. Yang betul wal-laili, laili lentur, lemas ya. Wal-laili wa ma wasaq. Karena sifat lin. Wa ma wasaq. Wa ma panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya itu berharokat fathah, begitu.
wa ma wasaqa. Panjang dua ketukan, mad asli atau mad tabi'i seperti itu. Wa ma wasaqa. Wasaq qalqalah, ya qafnya qalqalah kubra karena di akhir kalimat. Wal laili wa ma wasaqa. Wal qamari idza tasaqa. Wal qamari. Jadi ada alif lam. Ini asalnya hamzah ya. Kalau tidak ada harokatnya berarti alif lam. Begitu ya. Alif lam terus ada tanda sukun, bukan tasydid. Kalau yang sukun berarti namanya al-qamariyah atau izhar qamariyah. Wal qamari. Kalau tasydid seperti yang di atas ini bisyafaq ya berarti asyamsiyah. Idgham syamsiyah. Kalau yang bawah izhar qamariyah seperti itu. Wal qamari. Begitu ya. Wal qamari idza tasaqa. Idza ini bukan dibaca panjang. Idza tasaqa. Itu salah. Yang betul langsung ke tasydidnya. Idza langsung seperti itu. Jadi alif dan hamzah wasolnya ini kan hamzah wasol. Asalnya kan ittasaqo. Karena hamzah wasol itu ada di tengah, itu tidak dianggap, tidak dibaca. Sama dengan alif ini. Kalau bertemu dengan hamzah wasol terus berada di tengah seperti ini, maka dibuang saja. Bukan dibuang maksudnya, tidak dianggap. Begitu ya. Idza tasaqo. Seperti itu. Wal qamari idza tasaqo. Tasaqo. Qafnya berubah menjadi sukun karena waqaf. Berarti sudah memenuhi syarat qalqalah. Karena di akhir berarti qalqalah kubra di akhir kalimat atau di akhir kata. Bukan di tengah kata atau di awal kata, tengah-tengah kalimat bukan, tapi di akhir kalimat. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wal laili wa ma wasaqa. Wal qamari idza tasaqa. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. La tarkabunna. Roknya rok tafkhim, rok tebal, harus ditebalkan, jangan jangan dibaca seperti itu ya. Tapi la tarkabunna seperti itu. Non tasydid, non tasydidnya berdiri sendiri, bukan karena ada non mati bertemu dengan non atau tanwin bertemu dengan non seperti itu. Maka berdiri sendiri artinya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah panjangnya 2 ketukan. Seperti itu. 3 ketukan dengan hurufnya. 2 ketukan dengungnya. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Tabaqan an tabaqa. Di sini ada tanwin. Ada tanwin bertemu dengan ain. Jelas, terang. Tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Tabaqan an, itu salah. Tabaqan an, itu salah. Kenapa? Karena ini bacaan izhar. Izhar itu jelas, terang, tidak boleh didengungkan. Jelas, terang. Ya, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Tabaqan an tabaqa. Di sini ada nun mati bertemu dengan to. Cara bacanya samar, didengungkan, siap-siap ke huruf to-nya. An tabaqa. Seperti itu. Kenapa? Karena ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Mulai dari ta, sa,
jim, dal, dan seterusnya. Kalau izhar halqi ada 6. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Seperti itu. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. An tabaqa. Qafnya berubah menjadi sukun karena di akhir kalimat. Berarti bacanya harus dipantulkan ke huruf qafnya karena qalqalah. Di akhir kalimat qalqalah kubra. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Kita ulang dari awal biar cepat lancar bacaan kita. Innahu dhanna an lan yahura bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran bagi yang sudah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik, dengan kebaikan-kebaikan untuk kalian semuanya, dengan ilmu dan rezeki yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya hatta al akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan ataupun pembacaan saya yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya insyaallah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.